Al-Quran yang kita imani itu, ada sebagian ulama yang membagi isinya. Ada yang mengatakan 5 prinsip, ada yang mengatakan 4 prinsip. Yang 4 prinsip pada saat ini mari kita renungkan. Di antaranya isi Al-Quran itu hanya berisi 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip akidah, kemudian syariah, dan yang ketiga adalah akhlakul karimah, dan yang keempat ini agak berbeda, mungkin setelah akidah, syariah, akhlakul karimah, yang keempatnya adalah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Sepertinya agak berbeda. Ternyata bahwa untuk mencapai ilmu, menguasai ilmu agama, kemudian melaksanakannya, maka butuh kita ini tauladan, contoh, uswah hasanah, yang semuanya itu ada di dalam kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Dan juga secara nyata Allah ini mengangkat dari golongan manusia ini manusia pilihan yang disebut dengan nabi dan rasul, yang menurut sirah bahwa jumlahnya ada 124.000 nabi. Kemudian dari 124.000 itu dipilih yang terbaik sebagai uswah hasanah, sebagai contoh teladan bagi kita umat manusia, menjadi ratusan, dan akhirnya dipilih lagi oleh Allah. Maka bertemulah yang kita sebut dengan nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang ada disebut dalam Al-Quran, yaitu 25 orang nabi dan rasul. Bagaimana untuk bisa mengambil ibrah, pelajaran darinya? Yang pertama tentu harus tahu namanya. Kita harus tahu namanya. Mulai 25 nabi dan rasul itu mulai dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, dan seterusnya sampai ditutup dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 25 nabi dan rasul ini kita mesti tahu namanya, selanjutnya tahu sejarahnya, dan yang selanjutnya adalah harus bisa mengambil ibrah, teladan dari sejarah kehidupannya, perjuangannya, bagaimana berdakwahnya, bagaimana cara hidupnya, dan seterusnya. Dan dari 25 nabi dan rasul itu dipilih lagi yang terbaik oleh Allah, maka ketemulah 5 nama yang kita sebut dengan ulul azmi itu, yang kita menyebutnya ulul azmi: Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, dan ditutup dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi masih dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 5 ulul azmi ini yang terbaik. Maka ketemulah 2 nama. Siapa dia manusia terbaik di muka bumi ini? Kalau ada yang bertanya, maka jawaban kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, 2, yaitu yang pertama Ibrahim alaihissalam, yang sehari semalam minimal 5 kali kita sebut, mungkin 10 kali karena di dalam tasahud kita, belum lagi kalau kita melaksanakan sholat sunnah. Ibrahim alaihissalam, yang selanjutnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan dari 2 nama ini beberapa bulan yang lalu telah kita pelajari bagaimana kehidupannya, menapak tilasi terutama Nabi Ibrahim ini ketika di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bagaimana perjuangannya beliau di ibadah kurban, di ibadah Idul Adha, ketika berhaji, dan seterusnya.
Maka di bulan ini seolah-olah dalam kutip wajib bagi kita untuk menyegarkan kembali kecintaan kita, mengenali kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW, manusia paling sempurna di seluruh alam jagat raya ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesempurnaan pribadi Nabi Muhammad, Nabi kita ini tidak hanya diakui oleh umat muslim saja, tetapi non muslim pun mengakui bahwa catatan di seluruh dunia, siapa orang yang paling berpengaruh, siapa orang yang paling sempurna kepribadiannya, masih tercatat di sana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bulan inilah beliau dilahirkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan kepribadian Rasulullah SAW ini, terutama kita kaum muslimin, mengakui bagaimana kesempurnaan akhlak beliau, bahwa terhadap seluruh alam, tidak hanya seluruh umat manusia, beliau menjadi rahmatan lil alamin. Betapa penyayangnya beliau. Bahkan sepanjang sejarah kehidupannya, Rasulullah Muhammad SAW mendedikasikan hidupnya untuk menegakkan agama Allah, ya untuk keselamatan kita umat manusia. Dan kepedulian dan kecintaannya tidak hanya ketika beliau sehat seperti kita, mendoakan orang lain mungkin sewaktu kita ini sehat, sewaktu kita luang, sewaktu kita punya harta dan seterusnya. Tetapi sampai ketika di puncak penderitaan manusia, yaitu ketika sakaratul maut, yang diceritakan bahwa di dalam kisah itu Nabi Musa mengatakan sakaratul maut itu sakitnya seperti dikuliti hidup-hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sirahnya itu mengatakan bahwa orang yang sakaratul maut itu seperti ditusuk dengan besi yang bergerigi, yang berduri, dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan dan berulang-ulang. Akan tetapi ketika Rasulullah mengalami sakaratul maut ini, sangat menderita, sampai-sampai yang menunggui Sayyidina Ali, ada Sayyidatina Fatimah dan istri beliau Sayyidatina Aisyah, keluar karena tidak tahan menyaksikan bagaimana penderitaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika beliau sedang menderita, justru beliau mendoakan agar kita umatnya jangan sampai merasakan penderitaan ketika sakaratul maut. Untuk itu ketika nanti, dan mudah-mudahan ini doa Rasulullah SAW, ketika kita ini menemui sakaratul maut, kita ini tidak seberapa sakitnya, itu karena doa Rasulullah ini yang diaminkan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh kaum muslimin wal muslimat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan tidak hanya ketika di dunia, nanti di akhirat pun ada satu doa yang disimpan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain sudah dimintakan doa yang mustajab ini ketika di dunia, akan tetapi baginda Rasul Muhammad SAW menyimpan doa yang mustajab, yaitu untuk bisa memberikan keselamatan, yaitu memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Ketika di padang mahsyar kita semua dalam keadaan kalut, panik dan ketakutan, maka Rasulullah SAW akan mencari kita, umatnya yang mempunyai tanda berkilauan, bersinar, bekas wudhu, bekas sujud, bekas ibadah-ibadah yang lain, dan diberikan minum di telaga Kausar. Dan mudah-mudahan kita semua kaum muslimin muslimat nanti akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin.